Halo netizen, di samping gue ada dua mobil yang dari brand yang sama, dari tanah kelahiran yang sama, dan memiliki mesin yang hampir sama, yaitu Suzuki Jimny 5-door dan Suzuki Grand Vitara. Kedua mobil ini memiliki mesin yang sama-sama 1500 cc 4 silinder dan kode mesinnya tuh mirip-mirip. K15C di sini dan K15B di sini. Tapi sebeda apa sih rasa berkendara dari kedua mobil ini? Maka dari itu kita lagi ada di Bandung dan gue juga ingin berterima kasih kepada NJS Suzuki Jawa Barat yang telah meminjamkan kedua mobil ini untuk kita review. Dan untuk di Suzuki NJS Jabar ini memiliki price list yang sedikit berbeda dibandingin yang di Jakarta pastinya ya. Untuk Suzuki Jimny 5-door dia dibanderol mulai dari 478,2 juta rupiah hingga 494 juta rupiah. Sedangkan untuk di Suzuki Grand Vitara dia mulai dari 362 juta sampai 389,9 juta rupiah. Dan khusus Jimny 5-door yang baru itu tidak ada goreng-gorengan sama sekali di NJS Suzuki Jawa Barat. Jadi ordernya itu sesuai dengan antrian yang kalian beli. Dan bahkan kalau kalian di luar Jawa Barat, misalnya kalian dari Jakarta seperti gua mau beli di NJS Suzuki Jabar, itu bisa banget untuk menghindari antrian yang terlalu panjang, bisa langsung datang ke NJS Suzuki Jabar. Oke, langsung kita bandingkan kedua mobil ini. Oke, waktunya berkendara dengan Suzuki Jimny XL atau Jimny 5-door ya. Dan kita pertama-tama muter-muter di kota Bandung dulu sebelum kita naik ke arah atas lah ya. Nah, untuk daily ya, untuk dipakai daily, si Jimny 5-door ini sih emang lebih nyaman sih, berasa lebih refine sedikit dibandingin yang versi 3-door yang pernah gue coba dulu pas awal-awal pandemi ya. Jadi karena dia mungkin lebih panjang ya sasis dan secara panjang keseluruhannya, rasanya itu nggak terlalu di tengah-tengah mobil dan jadinya nggak terlalu dikocok-kocok gitu lah dibandingin yang versi 3-door ya. Dan untuk mesinnya sebetulnya suara mesin dan kayak larinya sih mirip-mirip ya. Jadi emang penambahannya kan emang nggak ekstensif banget, jadinya nggak berasa tambah berat, walaupun ya secara berat emang dia lebih berat sekian kilogram gitu. Tapi dari posisi gua sekarang ini sih nggak berasa yang kayak ini mobilnya dipanjangin banget sampai rasanya tuh kayak ngos-ngosan. Enggak sih. Jadi si mesin K15B yang berkapasitas 1500 cc 4 silindernya ini juga masih normal-normal aja, mirip seperti Jimny 3-door dan mungkin jadi agak-agak kayak R3 gitu ya, karena kan panjangnya mirip-mirip. Dan untuk tenaganya juga masih sama ya, sekitar di 100-an horsepower dan torsi juga sekitar 130 Nm. Pilihan transmisi juga manual 5 percepatan atau otomatis percepatan seperti ini. Jadi overallnya sih masih cukup mirip dibandingin versi 3-door. Tapi ini kan di dalam kota ya. Nanti kita akan coba di jalan yang agak kasar. Nah, sekarang kita udah masuk ke daerah-daerah yang agak alam-alam nih dan udah mulai terjal. Kita masukin ke 4H dan enaknya kalau di Jimny ini sama seperti yang versi 3-door, dia tuh ada hill descent control yang bisa diaktifkan tinggal tekan di switching ini aja. Dan nanti urusan pengereman itu akan diurusin sama si sistemnya. Jadi udah, ini gue lepas kaki ini dari tadi dan tuh dia ngerem dari tadi tuh. Dan adalah indikator traction control kedip-kedip gitu, dan kalau misalnya udah landai dia akan langsung ngelepas remnya. Jadi biar lebih aman juga. Dan ini tuh ada tulisan hati-hati turunan curam, gunakan gigi rendah. Jadi selain kita masukin ke low gear, kita juga bisa memanfaatkan sistem hill descent control yang nggak ada di Grand Vitara pastinya. Oke, sudah memasuki daerah yang lumayan rural di daerah-daerah Dago gitu, dan disinilah keunggulan dari si Jimny-nya ini mulai berasa. Jadi untuk di jalanan terjal seperti ini kadang emang kita butuh torsi yang lebih besar ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan mobil 4-wheel drive seperti ini, sebetulnya torsi segini aja udah cukup asal kita aktifin 4-wheel drive-nya aja. Dan selama jalannya kering seperti ini ya,
so far so good. Jadi emang apa ya, untuk jalanan yang naik turun belok-belok kayak gini, aspalnya kurang jelek, kurang bagus gitu ya, aspalnya bolong-bolong, si Jimny ini udah mulai bersinar gitu ya, dibandingin sinaran dibandingin si Grand Vitara. Tapi dibandingin yang versi 3 door gitu ya, sama seperti di dalam kota, rasanya itu lebih empuk gitu ya, karena ya tadi bodinya lebih panjang, kita nggak terlalu di tengah, jadinya untuk gubrak-gabruk di jalanan kayak gini sih masih cukup enak gitu ya. Jadi bisa off-road dengan lebih nyaman dibandingin yang 3 door nih. Ada jalan yang jelek dikit. Ya, begitulah. Cuma gitu doang. Ya, gitu doang. Aman leh. Oke, sekarang pindah ke Suzuki Grand Vitara yang merupakan SUV yang tadinya kalau dipikir-pikir ya, kelasnya tuh lebih tinggi dibandingin Jimny, tapi sekarang malah berbalik ya. Dia jadi turun kelas, saingannya HR-V gitu ya. Dan Jimny yang tadinya off-roader yang harganya terjangkau gitu ya untuk masyarakat yang di daerah pinggir kota, sekarang malah jadi lebih mahal dibandingin Vitara. Jadi apa ya, zaman udah berubah gitu ya. Dan begitu pula dengan Vitara ini. Jadi oke, walaupun dia turun kelas, tapi karena dia sekarang menjadi urban cruiser gitu ya, atau SUV yang lebih buat perkotaan, ini enak banget untuk dipakai harian. Kayak contohnya nih di kota Bandung, kita lagi muter-muter daerah Dago, ini sih PW banget. Jauh lebih PW dibandingin kayak naik ya Jimny gitu ya. Jimny kan masih berasa leather frame-nya, masih berasa kayak stiffness dari suspensinya, walaupun di off-road empuk gitu ya, tapi untuk di harian gitu ya, dia jauh lebih nggak enak gitu. Posisi duduknya juga lebih nggak ergonomis. Beda sama Vitara ini yang setirnya udah bisa diatur tilt dan teleskopik. Terus untuk pengaturan joknya, walaupun dia masih manual, tapi ada head adjuster, dan fiturnya jauh lebih banyak dibandingin Jimny yang 5 door sekalipun gitu ya. Mulai dari panoramic sunroof udah lengkap, ada heads up display, MID juga berwarna, dan head unitnya walaupun sama, tapi dia juga ada tampilan kayak ini ya, ada tampilan dashboard tambahan, dan bisa ngecek energy flow dari sistem mild hybridnya si Grand Vitara ini. Ya, jadi Grand Vitara ini seperti yang kita tahu, dia kan sistemnya mild hybrid ya. Untuk mesinnya walaupun dia sama-sama 1500 cc, tapi kodenya berbeda, dia K15C. Tenaganya juga mirip-mirip, sekitar 100-an horsepower dan torsi sekitar 130-an Nm. Dan tadi ada sistem mild hybridnya yang super halus di dalam kota. Jadi kalau lagi cruising kayak gini, itu tuh nggak berasa kayak mobil mobil yang bensin biasa, walaupun dia nggak matiin mesin ketika kita coasting seperti ini gitu ya, tapi dia justru ada regenerative brakingnya, walaupun nggak sampai mati mesinnya. Tapi enaknya adalah ketika kita udah berhenti, misalnya kayak gini nih, ada orang muter balik di depan, mesinnya tuh langsung mati. Dan ketika kita lepas pedal rem, itu halus banget, jadi hampir nggak berasa kalau ini adalah hybrid gimmick ya. Ternyata hybridnya cukup halus, lebih halus dibandingin R3 atau XL7. Jadi ternyata kelas emang nggak bohong ya, dia kan kelasnya lebih tinggi dibandingin R3 ya, sistem hybridnya juga lebih halus dibandingin R3. Dan dia juga memiliki transmisi 6 speed otomatis, sedangkan kalau Jimny itu kan cuma 4 speed, cuma 4 percepatan. Jadinya kalau kita cruising di jalan tol, RPM bisa lebih rendah, otomatis konsumsi BBM-nya yang udah irit ini bisa lebih irit. Jadi ya sesuai peruntukannya lah ya. Jadi kalau kalian pengen cari SUV yang perkotaan, bisa pilih Grand Vitara ini. Tapi kalau misalnya kalian bisa mengorbankan kenyamanan harian demi kapabilitas off-road yang lebih baik gitu ya, tinggal tambah 100 juta lagi, belilah Jimny. Jadi lebih lebih versatile. Kalian bisa pilih mau off-road lebih banyak atau on-road yang lebih banyak. Oke, setelah berkendara keliling Bandung dengan kedua mobil ini, manakah yang lebih baik? Well, itu tergantung pilihan kalian. Jadi
Kalau kalian ngincernya mobil keluarga yang lebih enak untuk harian di dalam kota, of course, Grand Vitara akan lebih baik. Tapi kalau kalian adalah keluarga kecil yang pengen sekali-sekali adventure keluar kota ataupun ke tempat-tempat camping yang lagi viral di media sosial gitu ya, pengen blasak busuk kemana-mana, of course Jimny akan lebih baik. Ya memang kedua mobil ini bukanlah apple to apple, perbandingan yang sebanding, tapi gue sendiri tuh penasaran gitu. Gue ingin mengobati rasa penasaran gue, bagaimana kalau sebuah mobil dari merek yang sama, dari tempat kelahiran yang sama, tapi dengan body, purpose, dan penggerak yang berbeda, itu seberapa jauh sih rasa bedanya. Jadi emang agak unik sih video kali ini. Jadi bukan yang comparable yang mepet banget, yang sekelas, tapi yang semesin gitu ya, dan semerek. Ya, jadi kurang lebih segitu dulu untuk video perbandingan yang agak janggal ini. Terima kasih banyak telah menonton, dan terima kasih juga kepada NJS Suzuki Jawa Barat yang telah meminjamkan kedua mobil ini untuk kita review. Buat kalian yang di daerah Jawa Barat ataupun di luar Jawa Barat yang ingin membeli produk-produk Suzuki seperti ini, bisa langsung hubungi kontak person yang ada di bagian bawah. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa